salam bahagia. Kita sedang berada dalam pelayanan TV Pantai Kosta dengan program seri Akhir Zaman dengan tema utama 9 indikator kedatangan Tuhan. Kali ini kita akan bahas indikator yang kelima, yaitu indikator agama. Paling indah dan baik apabila kita memulai pelajaran ini dari Matius 24 ayat 15 sebagai ajaran Tuhan Yesus Kristus. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Di sini Tuhan Yesus mengingatkan, memberikan pelajaran yang ia kutip dari Nabi Daniel bahwa akan ada pembinasa keji, akan hadir datang pembinasa keji tepat berdiri di tempat kudus. Untuk apa pembinasa keji ini ada di tempat kudus? Sangat kontradiktif. Tapi pembinasa keji ini adalah personifikasi dari antikristus yang akan memegang kendali dalam tempat kudus dan akan mengatur tata ibadah sebagai imam, sebagai raja, dan Tuhan. Kita akan melihat selanjutnya pada pelajaran yang akan datang. Agama dipandang sebagai pencerah, pemberi kebenaran, mengajarkan ajaran surgawi, membawa manusia ke dalam alam surgawi. Tetapi kita tengok hari-hari ini, kadang-kadang agama dibawa ke arena fanatisme, kesesatan, radikalisme, dan bahkan brutalisme. Fakta-fakta bicara bahwa di dalam agama ada kebenaran versus kesesatan, kesalahan versus kemunafikan, kejujuran versus ketamakan, ketulusan versus kejahatan, cinta Tuhan versus cinta agama, cari Tuhan versus cari popularitas, berkorban versus merampok, ibadah kepada Tuhan Yesus versus kultus individual dan kultus para pemimpin spiritual. Bahkan agama sering menjadi komoditas citra diri, ajang cari duit dan arena cari popularitas. Namun agama yang benar mengedepankan Tuhan. Agama yang benar mengedepankan ketulusan, kejujuran, dan kesucian. Karena keberagaman itu memiliki implikasi hidup kekal masuk dalam kerajaan surga. Kita akan melihat beberapa hal yang penting di sini. Keyakinan agama dari masa ke masa. Apakah agama daripada Adam dan Hawa? Ya, tidak ada penjelasan tentang hal itu. Tapi kesadaran akan Tuhan ada pada mereka. Buktinya mereka bisa dialog dengan Tuhan dan anak-anaknya membuat mezbah, korban persembahan sebagai tanda syukur, tanda hormat, tanda pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Tetapi kita tengok bahwa Kain ibadahnya, korbannya tidak diterima. Sedangkan Habel ibadahnya, hormatnya, pujaannya kepada Tuhan diterima. Ini kemudian melahirkan konflik. Keberagamaan dan keyakinan dari kedua tokoh Alkitab pertama ini melahirkan konflik besar yang berakhir dengan tumpah darah. Ingat, keyakinan keberagamaan pertama telah menciptakan, menghadirkan, mengkreasi negatif, pembunuhan, sebuah sudut pandang dan tindakan yang sangat-sangat brutal akibat keberagaman yang tertolak. Apakah agamanya Nimrod? Nggak tercatat. Tapi Nimrod berhasil mengumpul massa di Babel dan kemudian mendirikan sebuah tempat pemujaan. Akhirnya dikacaukan oleh Tuhan. Kemudian apakah agama Abraham? Ia berasal dari
Ur Kasdim, daerah Mesopotamia, di mana di sana ada penyembahan kepada dewa matahari dan juga dewa bulan. Tapi dia digiring oleh Tuhan, datang ke tanah perjanjian, dan kini dia memiliki Tuhan yang lain, Tuhan yang hebat, yang menuntun perjalanannya. Dan di tempat-tempat tertentu dia membangun tempat persembahan, mezbah, korban bakaran untuk Tuhannya. Iya, selanjutnya pada sekitar 1500 sebelum Masehi, muncul sebuah suku besar, bangsa yang besar. Kemudian Tuhan hadir di antara mereka, memberi firman kepada mereka dalam bentuk aturan-aturan, memberi mereka tempat ibadah supaya mereka bisa berhubungan dengan Tuhan. Inilah yang kemudian melahirkan agama yang kita kenal sekarang dengan nama agama Yahudi. Sebagai satu agama yang tertua di dunia dan masih eksis hingga hari ini. Nah, agama itu adalah agama etnisitas, agama sebuah suku, dan agama itu merujuk pada aturan Taurat. Aturan yang ditetapkan sendiri oleh Allah. Daud, Salomo, dan nabi-nabi, bahkan Yesus beragama Yahudi. Demikian sebelumnya juga Paulus dan rasul-rasul yang lain beragama Yahudi. Nah, mari kita tengok di sini sebuah data dari tahun 2015 dari Pew Research Center. Kristen 32% dengan 2,3 miliar. Muslim 24% dengan 1,8 miliar. Dan yang tak beragama, afiliasinya nggak jelas, 16%, 1,2 miliar. Hindu 15%, 1,1 miliar. Buddhis 6,9%, kira-kira 500 juta. Agama kepercayaan rakyat lokal, dinamisme, animisme 5,7%, ada 400 juta. Agama-agama yang lain ada sekitar 0,8% dengan jumlah sekitar 100 juta. Agama Yahudi 0,2%, sekitar 14 juta di seluruh dunia. Nah, kita melihat bahwa prosentase ini terbagi secara geografis di berbagai daerah di 5 benua. Kita contohkan, Muslim di daerah Timur Tengah dan Afrika bagian utara. Kemudian Hindu Buddha di daerah China, Asia, dan juga di India. Kemudian kita tahu Katolik dan Kristen di Afrika bagian selatan, Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa dan Eropa Selatan, dan Eropa Barat. Dan kemudian kita tahu bersama setiap negara hampir ada agama mayoritas. Seperti misalnya di Indonesia agama mayoritasnya Muslim, demikian juga dengan Malaysia dan Pakistan, Afghanistan, dan kemudian kita tahu negara-negara Kristen seperti Amerika Serikat, di Eropa dan Amerika Latin. Demikian seterusnya. Dan kemudian di tempat-tempat itu terbangun apa yang disebut fanatisme pada agama. Bahkan cenderung terlihat brutal. Sehingga agama-agama besar di suatu negara atau di suatu wilayah melakukan tekanan secara masif terhadap agama-agama yang lebih minor. Dan kita tengok bahwa indikator agama ini akan menjadi pemicu atau akan ada gerakan yang sangat luar biasa pada akhir zaman. Pada akhir zaman, seorang sosiolog agama, E.B. Tyler, B.T.R. Scraft, Greg Felly, John Esposito, dan Jurgen Smeyers mengungkapkan bahwa dalam praktek kehidupan, dalam keberagamaan, ternyata menampilkan dua sisi. Apa ya dua sisi itu? Dua sisi yang bertentangan. Yang pertama, wajah penuh kedamaian dan cinta kasih sayang, kekeluargaan dan ketundukan ilahi,
Dan juga di situ ada wajah yang lain. Agama seringkali menampilkan radikalisme, kekerasan, konflik, peperangan. Ini dua wajah yang bertentangan, yang kontradiktif. Ada senyum, tapi ada juga rasa dongkol. Ada tawa, tapi ada geram. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita tengok dalam Alkitab atau dalam sejarah maksud saya, seperti yang dicatat oleh Karen Armstrong dalam buku terbarunya Fields of Blood, Religion and the History of Violence. Di situ dikatakan perang suci Yosua, penaklukan disertai pembantaian terhadap orang-orang yang ada di tanah Kanaan oleh bangsa Israel sekitar 1.500 tahun sebelum Masehi. Penaklukan Eropa Barat oleh dinasti Umayyah 710-756, ada tumpah darah di sana. Eropa Timur oleh dinasti Turki sekitar abad yang ke-14 sampai abad yang ke-15. Kita melihat ada kekerasan di sana. Perang salib Kristen yang kemudian merambah dunia Timur Tengah. Di sana begitu banyak sekali, banyak betul terjadi kekerasan yang kemudian menimbulkan luka yang begitu dalam di dunia Muslim. Inquisisi Spanyol terhadap umat Muslim dan Yahudi pada 1478 sampai 1501, abad-abad pertengahan, terjadi hal yang sama. Perang agama di Eropa antar penganut denominasi Kristen, benturan keras. Terjadi hal-hal yang sangat mengerikan, pembunuhan, tumpah darah, dan kejadian-kejadian yang sangat-sangat brutal. Nah, kemudian hari-hari ini kita dikejutkan dengan munculnya ISIS yang kemudian membenci umat Kristen di seluruh dunia. Buddha kepada etnis Islam Rohingya di Myanmar. Kemudian semua ada punya jawaban tentang hal ini. Ini masalah politik lah dan semuanya. Tetapi akarnya ini sebenarnya adalah akar keberagamaan. Fanatisme yang berujung kepada kekerasan. Dan kemudian bukan cuma itu. Muncul pula kepalsuan dalam agama. Ada agama-agama, ada ajaran palsu dalam agama. Misalnya dalam kekristenan munculnya Yesus palsu. Dari tahun ke tahun ada John Nicholas Strom 1799-1838. Ia kemudian mempersonifikasikan diri dan menyebut diri sebagai Yesus Kristus. Dia reinkarnasi dari Kristus. Arnold Potter sama. Dan kemudian selanjutnya ada belasan dan puluhan orang yang mengaku sebagai Mesias. Tapi heran, mereka diterima sebagai Tuhan di komunitas mereka. Dan kemudian hari-hari ini kita menengok fakta bahwa terjadi kebangkrutan Kristen di dunia barat. Gereja ditinggalkan. Alkitab tidak pernah lagi dibuka ataupun didengar. Orang kemudian mentuhankan uang, teknologi, dan mentuhankan diri sendiri. Tuhan dilupakan di tanah mayoritas Kristen. Sehingga kelompok-kelompok, keluarga, gereja yang beribadah hanya tidak mencapai 10% yang cinta rumah Tuhan. Dan Tuhan sedih. Kekristenan mengalami kebangkrutan. Dan pada akhir zaman, kondisi ini akan semakin memuncak. Penolakan terhadap Tuhan dan kekuatan kuasa kegelapan akan hadir dan berusaha mengakuisisi orang percaya untuk menjadi pengikut iblis, pengikut roh-roh jahat. Dan gereja akan ditinggalkan. Tuhan baru akan ditampilkan. Tuhan Yesus sudah peringatkan itu dalam Matius 24 ayat 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Gejala ini sudah mulai jelas
Ketika rumah-rumah ibadah itu ditinggalkan, maka kekuatan baru akan hadir, mengambil alih rumah-rumah ibadah, dan di situ akan hadir pelajaran-pelajaran sampah dari nabi-nabi palsu, dari rasul-rasul palsu, dari penginjil-penginjil dan gembala-gembala palsu, dan dari guru-guru palsu, dan kerangka dan bangunan kekristenan akan dibuat hancur sama sekali. Konstruksi gereja, konstruksi ajaran-ajaran firman akan dirusak sama sekali. Kita tengok pembacaan di dalam ayat 21 dari Matius itu, sebab Matius 24 ayat 21, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan tidak akan terjadi lagi. Ketika sepembinasa keji itu hadir dalam rumah Tuhan, mengambil alih kekuasaan gereja, dan dia mengangkat diri dan dilantik dan diakui sebagai Tuhan internasional, maka dia akan melakukan penganiayaan, tindakan-tindakan brutal akan dia komandokan untuk melakukan siksaan yang dahsyat. Dalam Markus 13 ayat 14, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, yang di tempat yang tidak sepatutnya, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Dilanjutkan dalam ayat 21. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, atau lihat Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Hati-hatilah kamu. Aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepada kamu. Tuhan sudah peringatkan bahwa aniaya akan datang dan penyesat-penyesat akan hadir dengan instrumen yang sangat dahsyat, karena mereka akan melakukan mujizat-mujizat palsu. Dan kemudian itu dipertegas oleh Paulus dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan 4. Jangan kamu memberi dirimu disesatkan dengan cara bagaimanapun juga. Perhatikan, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut, yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Kita tengok bahwa akan ada kemurtatan yang sangat luar biasa, karena ada mujizat-mujizat palsu dari iblis, dan dia yang disebut durhaka itu akan meninggikan diri dan mau disembah dan disebut sebagai Allah. Bahkan, perhatikan, tadi kita tengok dia akan berdiri di bait suci. Tapi dalam pernyataan Rasul Paulus ini, dia akan duduk di bait Allah dan menyatakan diri sebagai Allah. Siapa ini? Ini adalah antikristus. Dia betul-betul akan muncul sebagai manusia terkuat di dunia, yang disokong secara ekonomi, disokong secara politik, disokong secara budaya, dan disokong secara militer. Dia akan hadir dan berdiri, duduk di dalam bait Allah dan menyatakan diri sebagai Allah. Dia akan mengambil kendali atas agama-agama di dunia, dan dia akan diakui sebagai Tuhan internasional. Nanti kita akan bahas siapakah antikristus itu dan semua kegiatannya dalam sesi yang lain. Mari kita lihat peristiwa akhir zaman, puncak dari semua kegiatan antikristus itu. Mujizat iblis dan antikristus dalam Wahyu 13 ayat 3.
Maka tampaklah kepadaku suatu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikuti binatang itu. Ada mujizat dahsyat yang disorot oleh semua kamera televisi internasional, oleh semua smartphone dari manusia seluruh dunia yang akan di-share, di mana ada satu binatang yang luka parah tapi tiba-tiba sembuh. Ini mujizat yang mengherankan seluruh dunia. Catatan yang kita baca di dalam Wahyu 13 ayat 4, terjadi mobilisasi dahsyat penyembahan terhadap naga atau iblis dan penyembahan kepada antikristus. Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu, dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini dan siapakah yang dapat berperang melawannya? Pemujaan yang real akan diberikan oleh semua mulut, pikiran dan hati oleh masyarakat internasional kepada antikristus, bahwa dia super, dia kuat, dia perkasa, dan mereka nyatakan dia adalah petarung, panglima besar mereka. Siapa yang dapat berperang melawan mereka? Kita lihat ayat 7 dari Wahyu 13. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku, umat, dan bahasa, dan bangsa. Perhatikan baik-baik. Ada sebuah gerakan pembunuhan, penangkapan, penyiksaan kepada orang-orang kudus, dan tengok di sini kekuasaan besar ada di tangannya, karena semua kuasa atas setiap suku dan umat. Suku itu bicara soal ras di seluruh dunia, umat itu berbicara soal keagamaan di seluruh dunia, agama-agama di dunia, dan bahasa di seluruh dunia, dan bangsa di seluruh dunia. Secara internasional, kuku tajamnya akan menguasai seluruh bumi. Di dalam ayat yang ke-8, dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Penyembahan massal akan terjadi. Dan ayat terakhir dalam Wahyu 13 ayat 12, dan seluruh kuasa binatang pertama itu dijalankan di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan seluruh penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parah yang telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi dan di depan mata semua orang. Jelas sekali di sini bahwa dia menggunakan instrumen mujizat palsu yang membuat orang terheran-heran, membuat orang kemudian merasa, wow, antikristus itu hebat, antikristus itu dahsyat. Ia berhasil mendirikan agama satu dunia, dan kemudian dia akan menguasai ekonomi dunia dan mengatur distribusi barang. Kita akan bahas dalam poin yang selanjutnya. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Untuk angka 666 kita akan bahas dalam bahasan atau topik yang berbeda. Menutup pelajaran hari ini, indikator agama atau agama akan ditunggangi dan akan dipakai oleh antikristus menjadi alat untuk menjadikan dia sebagai Tuhan, sebagai yang disembah dan yang dihormati. Tapi hal yang penting bagi kita anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut Yesus, Tuhan kita hanya satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sembahlah dia, pujalah dia, hormatilah dia,
Karena dialah jalan satu-satunya yang akan membawa kita masuk dalam kerajaan surga. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Salam bahagia. Mari bergabung bersama dalam pelayanan yang luar biasa. TV Pantekosta, Voice of Pentecost. Untuk itu, jangan lupa subscribe, share, komen, dan like untuk maju bersama, melayani bersama. Tuhan memberkati. Amin.